Geger, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari ini menyambangi dan meninjau kediaman Baim Wong di Bilangan, Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan pihak Pengadilan Agama terkait dengan bukti yang disodorkan baik oleh Baim Wong maupun oleh Paula Verhoeven di muka hakim terkait prahara perceraian mereka. Baim dalam kasus ini menyodorkan bukti dugaan perselingkuhan Paula, sedangkan pihak Paula menyodorkan bukti dugaan adanya kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT, serta video yang di mata Paula merupakan bukti bahwa Baim Wong diduga menjauhkan anak-anak dari dirinya selaku ibu kandung mereka. Lantas, seperti apa keterangan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan usai meninjau kediaman Baim Wong terkait bukti-bukti tersebut? Seperti apa pula tanggapan dari Baim Wong sendiri atas peninjauan dari pihak Pengadilan Agama tersebut di kediamannya? Seperti apa pula klarifikasi dari pihak Paula terkait viralnya video Paula dijauhi anak-anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara perceraian rumah tangga pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baik Baim maupun Paula saling mengadu alasan dan bukti di muka hakim. Hingga giliran Paula mendekati jadwal persidangan sebelumnya melakukan aksi yang mengejutkan jagat sosial media. Pasalnya, Paula memposting video kondisi anak-anaknya saat hendak ditemuinya. Dalam video tersebut tertangkap kamera momen putra bungsunya Kenzo yang terang-terangan mengusir Paula Verhoeven karena merasa takut jika sang ibu menemuinya, maka akan dimarahi oleh papanya Baim Wong. Tak hanya itu, dalam unggahan tersebut bahkan tertangkap momen kedua anaknya yang tengah kebingungan dengan situasi kedua orang tuanya, hingga Kenzo mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi mamanya, Paula. Terkait video bukti dari Paula tersebut, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan siang tadi menyambangi dan meninjau kediaman Baim Wong. Lantas, seperti apa hasil peninjauan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan siang tadi? Masuk dulu guys. Maaf ya, kasih jalan dulu. Apakah perlu Pak perceraian harus ada pemeriksaan seperti ini Pak? Banyak kan? Maaf ya, maaf. Oke Bang, makasih. Ada Bang Fahmi Sosir. Pak, gimana Pak perbarisan tadi Pak? Bagaimana tadi Pak? Tidak ada wawancara untuk majelis. Penjelasan aja Pak. Penjelasan aja Pak tadi. Gimana Pak? Mungkin prosesnya seperti apa Pak? Prosesnya aja Pak. Tanya dengan anak-anak aja. Berlangsung seperti apa Pak?
Lancar. Nggak ada wawancara untuk majelis ya. Saya mungkin perlu wawancara atau bagaimana? Nggak bisa itu, nggak bisa. Memang tidak. Setelah pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan selesai melakukan pemeriksaan di rumah Baim Wong, pemilik rumah produksi Tiger Wong ini menyampaikan tanggapannya terkait hasil pemeriksaan di kediamannya yang dilakukan pihak pengadilan. Kita nggak gitu, Kita nggak nakutin. Ya, pada aja bang. Ngobrol dong. Ya. Saling. Oke, Kak Paula. Gimana nih? Sedikit saja. Ketemu anak-anak, Pak. Tadi ketemu anak-anak juga. Doain aja yang terbaik buat saya, Yano, Kenzo, dan juga Paula kan ibu. Jadi tadi itu pemeriksaan setempat di mana atas permintaan saya selaku kuasa hukum Baim Wong minta supaya dilakukan pemeriksaan di tempat di mana 3 tempat, rumah yang ada di Ozon, rumah yang ada di Delman, dan rumah yang ada di Tiger Wong. Dari tempat pemeriksaan itu biar majelis hakim yang menyimpulkan. Yang jelas tadi dalam proses itu majelis hakim juga sampai masuk ke kamar, juga melakukan pemeriksaan di lantai berapa di rumah yang ada di Ozon. Artinya hal tersebut untuk melihat kelayakan tempat untuk 2 orang anak tersebut. Apakah rumah tersebut layak atau tidak layak? Yang terpenting dari semua persoalan ini, seseorang itu harus sehat jasmani dan rohani. Apabila ada salah satu yang tidak sehat, baik jasmani atau rohani, tidak harus mendapatkan hak hadona. Jadi dilarang seseorang mendapatkan hak hadona apabila ditemukan adanya tidak sehat secara jasmani. Sebenarnya kita semua juga nggak mau anak itu seperti itu, beneran. Pas datang seperti itu, cuman pas sekolah juga sebenarnya enggak. Anak-anak baik, dan pas anak-anak baik, datang baik, saya suruh anak-anak untuk di depan gurunya, sama kita bilang Miss Julia, ada semuanya Miss depannya ya. Saya bilang pulang sama mama yuk. Karena kalau anaknya sudah pulang, nggak apa-apa, mau pulang sama orang nggak apa-apa. Cuman kalau tadi kondisinya kayak tadi, jangan paksa. Karena kasihan psikis anaknya. Dan saya tuh cuma sesimpel itu sebenarnya. Akhirnya kuncinya cuma bonding aja. Orang tua sama anak sampai benar-benar ini, mau tiap hari juga apa-apa. Tapi jangan bilang kita yang melarang. Itu salah banget. Dan kita nggak pernah melarang. Anak-anak saja. Ini bukan masalah kasus. Saya tuh laki-laki itu sebenarnya maunya bebas. Kalau bisa saya nggak ngasuh anak. Tapi gimana? Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Saya mau perkembangannya bagus. Di orang tua yang sehat. Beneran. Apa ada yang saya bilang? Kalau misalkan memang seperti itu, saya punya tanggung jawab. Dan saya sudah berusaha untuk bilang pertamanya sama Paula secara damai. Yuk, daripada ini semua keluar, yuk kita baik-baik. Dan dia mau. Kita nggak usah bilangnya maaf ya, maksudnya pulang mengkhianatan dan dia banyak selingkuhan ya. Mau bilang, Paula mau. Ada buktinya semua yang saya kasih. Dan setelah itu tiba-tiba dia geser karena opini orang kali ya, dia nggak mau. Ya sudah, saya bukan yang mau mempertahankan hak asuh anak. Yang terbaik buat anak saya harus lakuin. Dan bukan berarti saya memisahkan. Yang paling tahu akan semuanya adalah kita berdua. Mau itu KDRT, mau itu
mengajarkan anak untuk membenci ibunya, mau itu pelit, mau itu kita berdua. Tapi ada satu yang dia lupa, ada saksi hidup yang akan terus berkembang. Dua anak ini, dan semua yang ditulis sama dia itu abadi. Yang dibully ke saya itu abadi. Suatu saat anak bisa baca, dia akan nanya sama saya, ingin apa ADHD? Saya akan memperlihatkan sekolah besar sama anak saya. Pasti. Di sisi lain, pihak Paula Verhoeven sebelumnya melalui kuasa hukumnya menjelaskan bahwa sebetulnya pihak Paula ingin menghadirkan saksi lagi dalam agenda persidangan baru-baru ini. Namun karena suatu alasan, maka saksi dari pihak Paula tersebut tidak bisa hadir untuk memberikan kesaksiannya terkait prahara rumah tangga Paula dan Baim. Untuk itu, kuasa hukum Paula meminta kepada majelis hakim untuk mempercepat proses persidangan agar sampai ke tahap pengambilan kesimpulan sesuai dengan dalil-dalil, kesaksian, serta bukti-bukti yang ada. Sebenarnya pada saat ini memang kita pengen pembuktian. Dalam pembuktian itu memang kita akan menghadirkan saksi, tetapi karena ada ada hambatan ruang dan waktu maka tidak hadir, dan kemudian kami minta kepada majelis tadi untuk segera untuk menetapkan waktu untuk kesimpulan. Kesimpulan itu sebenarnya apa yang dirumuskan ya, dan kemudian diberikan kepada hakim terkait dengan dalil-dalil masing-masing. Apakah memang dalil gugatan kemarin itu terbukti atau tidak, gitu kan? Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetap terbukti atau tidak, gitu kan? Nah, jadi pada prinsipnya kita meminta itu. Kita minta untuk adanya kesimpulan. Nah, artinya pada saat ini nanti akan ditetapkan kapan kesimpulan itu akan diberikan. Itu, dan kemudian diberikan waktu pada hakim untuk memutuskan apa terkait dengan permintaan dari masing-masing petitum itu. Nah, kondisi Paula pada saat ini ya baik gitu kan. Nah, tapi memang dia sangat merindukan untuk bisa bersama dengan anak-anaknya. Semacam tawaran lah ya dari hakim gitu kan, untuk bisa mempertemukan anak-anak itu dengan ibunya, dan kemudian juga dalam bersama antara bapak dengan ibunya, dengan anak dan semuanya gitu kan, agar anak-anak tidak terdampak dalam proses ini. Itu kira-kira ya. Mengejutkan, aksi pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang melakukan pemeriksaan atas rumah Baim Wong siang tadi. Lantas seperti apa pula bantahan Baim Wong atas tudingan bahwa dirinya menjauhkan anak-anaknya dari Paula Verhoeven, ibunda mereka? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Baim Wong sebelumnya telah menanggapi video viral yang menampilkan Paula yang seakan-akan dijauhi anak-anaknya sembari menangis dalam kondisi ketakutan. Dalam video tersebut, anak-anak mengaku takut ditemui ibunda mereka karena tak ingin Paula dimarahi ayah mereka, Baim Wong. Menanggapi video tersebut di mana Baim Wong sampai dihujat dan muncul petisi boikot atas Baim dari netizen, Baim mengaku bingung dengan Paula karena merasa semua ceritanya kini diputar balikan. Seakan-akan penyebab perceraian bukanlah orang ketiga, melainkan hal yang lain. Padahal dalam versi Baim, justru dirinya lah yang merayu anak-anak agar mau ditemui Paula. Pihak Baim kembali menekankan bahwa penyebab perceraian keduanya lebih karena masalah adanya dugaan perselingkuhan antara Paula dengan sahabat Baim. Tapi di mata Baim Wong, seakan-akan Paula ingin berkelit dari hal itu dengan menampilkan hal lain yang diduga sebagai pemicu, entah primer ataupun sekunder dalam prahara rumah tangga mereka. Ya, kayaknya saya setahun ini ya
ini sekarang Maret ya. Saya April 2024 menahan semua bukti yang ada. Hanya sekali respon waktu itu ya. Dan banyak orang itu bilang salah juga. Akhirnya saya tidak pernah lagi untuk ngomong apapun di media. Sebenarnya saya juga bingung ya, apa yang dilakukan Paula itu sebenarnya toh akan dibaca juga sama anak-anak intinya. Saya dibilang KDRT, saya membesarkan anak supaya takut sama ibunya. Saya sampai bingung kadang-kadang, dan saya nggak apa-apa dari kemarin. Sebenarnya kejadian ini baru ketika Kiano itu dia buka YouTube sekarang, dan ada narasi yang keluar tentang kita berdua, dan dia menanyakan sama saya di situ tidak bisa tinggal diam. Saya ngerasa harus, makanya baru sekarang saya berani untuk ngomong di depan kalian. Karena ini menyangkut anak. Kalau menyangkut diri saya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau menyangkut anak, saya akan bilang, saya tidak pernah seperti itu. Semua kerugian dari saya. Kalau emang dari awal, kenapa Paula boleh tapi saya nggak boleh membela diri saya? Tapi Paula boleh terus dan semua didukung. Saya sampai bingung kadang-kadang. Sekalian aja pengadilan terbuka, biar kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau semuanya nggak adil buat saya selalu yang kena, saya nggak apa-apa deh. Tapi ketika dia sudah membicarakan cara saya besarin anak, itu dengan cara saya itu bilang supaya dia itu marah sama benci, nggak mungkin lah. Video setiap hari saya, ayo dong ketemu sama mama, ayo dong, yuk. Ini saya demi Allah, saya orang agama. Apapun itu saya insya Allah jujur. Jadi gini, yang perlu kalian tahu, kalian kan nggak di dalam sana, ya. Saya kasih tahu sekarang. Itu kemarin sidang minggu kemarin, supaya kalian sekarang pakai logika aja deh, ya. Sidang minggu kemarin, saya ditanya sama hakim, Mas Baim, gimana? Kalau keputusan hak asuh anak ada di tangan orang tua, saya bilang, ayo, yuk, saya mau banget. Hakim juga bingung, dan semua bukti yang ada itu saya mau. Karena ujung-ujungnya ibu juga sama anak, gak mungkin enggak. Dan saya bilang seperti sama hakim, setelah itu selesai, Paula kan telat, dia masuk, ditanya pertanyaan sama Paula. Dan Paula yang gak mau. Sekarang gini loh, saya juga bingung, saya gak boleh ketemu anak 6 bulan. Saya bilang, ini sebenarnya, hakim pun bingung, saya pun bingung. Nah saya pakai logika kalian, ini kita mau bagaimana? Saya tuh sekarang apa adanya cerita buat kalian semua, karena buat saya ini juga udah terlalu complicated sampai ke anak-anak. Video itu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Yang terpenting di dalam perkara ini, Baim Wong itu mendalilkan adanya sebuah perselingkuhan, adanya seorang wanita yang berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya di suatu tempat, dan itu tidak dibantah. Artinya secara diam-diam persoalan tersebut dibenarkan, karena sampai di hari ini tidak ada satupun saksi yang membantah persoalan tersebut. Di dalam syariat Islam, seorang istri itu tidak boleh melakukan hal-hal apalagi membohongi suaminya. Itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam, karena kita adalah orang Islam, seperti itu. Jadi istri keluar rumah pun tanpa izin suami itu tidak dibenarkan. Seorang istri tidak boleh berbohong atau melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya. Itu melanggar syariat Islam, itu adalah istri yang durhaka. Istri yang durhaka. Untuk mengcounter bukti yang disodorkan Paula Verhoeven, Baim Wong juga membagikan bukti berupa video yang memperlihatkan bahwa anak-anaknya yang justru menolak bertemu dengan Paula, ibunda mereka. Dalam video tersebut memperlihatkan upaya Baim mengantar anak-anaknya ke rumah Paula guna dipertemukan dengan Paula selaku ibunda mereka. Pada momen tersebut tampak Baim merayu anak-anaknya
agar mau bertemu dengan Paula dan mengantar mereka hingga ke halaman rumah Paula. Namun apa yang terjadi tampak mengejutkan. Anak-anak justru menolak ditemui Paula, bahkan sampai menangis. Mereka tidak mau bertemu Paula, ibunda mereka, bahkan ketika Baim Wong sudah mengantar mereka di depan rumah Paula. Dalam rekaman tersebut terdengar juga kata kasar yang diduga diucapkan Paula, disusul teguran dari Baim Wong terhadap Paula agar tidak marah-marah di depan anak-anak yang diduga menjadi penyebab anak-anaknya merasa ketakutan. Enggak, bukan kayak gitu. Sama papa kok, nggak jangan takut. Sama papa. Sama papa sayang. Mama tuh kangen, nggak boleh gitu. Sama papa beneran sama papa. Terus sini. Gendong papa sini, gendong. Gendong papa sayang, yuk. Kenapa sih kak? Ya udah, adek aja ya, adek aja. Iya bentar, Dek. Hai Dek. Dek. Dek, yuk. Yuk kita ke mama yuk. Yuk. Udah berapa hari ini belum ketemu. Jadi kita lihat dulu, kalau nggak ada nanti sama papa lagi. Yuk. Sayang. Ayo sama papa. Papa nggak. Ya udah papa ke rumah dulu ya. Mama cuma perlu dipeluk doang, kasihan mama dong. Pusing. Ya udah papa sendiri aja ya. Ya udah kalau mau ikut papa. Kalau mau ikut papa. Adik bisa sama mama. Adik kan sayang sama mama. Adik gak bayar. Mau kasih es krim coklat mau? Adik gak bayar. Kakak sama mama ya. Udah biarin aja papa kerja. Nanti Ya udah. papa, oke? Kasih bilang mama benar, takutnya papa dikira ngambil anak sayang. Papa nggak mau dibilang itu. Iya. Tuh, mau jemput? Susternya sus. Siapa lagi mau nangis dijaga? Lo suruh Cika yang lagi nggak mau. Kok gitu sih kamu? Aku nggak mau Cika. Aku nggak mau Cika. Mana ada Cikanya? Kamu ngapain marah-marah depan anak sih? Kamu ngapain marah-marah? Itu lihat tuh. Pada gambar trauma semuanya. Kamu kok jadi gitu sih sama anak? Kamu kok kayak sama anak kayak begini sih? Saya tidak pernah mengajarkan anak saya untuk membenci ibunya. Enggak pernah. Mau sumpah apa? Mau orang tua saya nggak selamat masuk surga, saya jamanin. Orang tua saya nggak mungkin masuk surga kalau saya begitu. Itu udah paling tingginya saya. Di atas nyawa saya adalah orang tua saya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.